Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, silakan masuk. Iya. Silakan duduk, Mbak. Ya, gantinya ya. Dengan Mbak Rani ya? Bener. Baik, selamat pagi Mbak Rani. Perkenalkan, nama saya Kartika, ahli gizi di Rumah Sakit Sentral Medika. Hari ini kita akan membahas beberapa hal dari hasil pengkajian gizi Mbak, termasuk berat badan, pola makan, dan keluhan gejala asma yang sering muncul. Iya Mbak Rani, sebelumnya selamat pagi, saya Rani. Sebelumnya tuh belakangan ini tuh emang saya tuh makin sering sesak napasnya. Apalagi kalau banyak kegiatan gitu kan, soalnya saya lagi sibuk kerja banget. Terus kalau sekarang tuh malah ditambah kalau misalkan kena debu sedikit atau kena dingin sedikit tuh langsung sesak napas gitu Mbak. Terus capek juga sih rasanya kalau gitu. Saya bisa mengerti Mbak dari catatan yang kami terima. Mbak sekarang berat badannya 58 kilo dan berat badannya 155 ya. Jadi IMT-nya itu sekitar 24,1 yang termasuk normal tinggi, namun mendekati kelebihan berat badan. Oh, jadi gitu ya Mbak, itu termasuk apa namanya, tinggi gitu ya? Iya, itu termasuknya tinggi memang, cuman masih di ambang batas normal. Cuman penting juga untuk dijaga karena pada penderita asma IMT yang naik itu bisa memperburuk kontrol gejala yang membuat napas itu terasa lebih berat. Nah, kita tuh bisa fokus menjaga berat badan terlebih dahulu, tetap stabil untuk memperbaiki kualitas pola makan kita. Oh begitu Mbak. Oke. Kalau misalkan makan ya Mbak, kalau tadi katanya Mbak kan supaya kita lebih baik gitu kan dalam masa pengobatan asma ini kan kita perlu menjaga berat badan. Nah belakangan ini tuh saya ngerasa juga karena saya agak buru-buru kerja nih kan Mbak pagi-pagi. Jadi pagi-pagi tuh saya tuh sarapan, tapi itu karena buru-buru tadi. Jadi saya tuh kadang beli gorengan aja yang simpel-simpel yang biasa di pinggir jalan gitu. Terus mungkin tapi saya ngerasa ada kenaikan berat badan gitu ya Mbak. Kan pagi tadi makan gorengan. Terus ya saya ngemil lagi di jam 10 sama kalau misalkan gorengannya belum habis di pagi-pagi itu saya makan lagi gorengannya jam 10 terus minum air putih. Nah nanti makan siang paling saya tuh cuman makan nasi biasanya yang ada di kantin di kantor lah ya Mbak. Makan nasi sama lauknya ikan terus sayur paling saya jarang makan sayur sih tapi belakangan ini jadi sayurnya jarang terus ya udah gitu doang. Terus habis itu saya ngemil lagi biasanya makan dessert habis itu kan saya pulang kantor jam 3. Habis itu terakhir malam saya makan seperti biasa, makan nasi, makan lauk gitu, ayam gitu. Mungkin kita bisa mulai, boleh saya recall selama 24 jam kemarin nggak Mbak? Apa aja yang Mbak makan gitu? Oke, biasanya tuh kan tadi makan gorengan, terus habis itu pagi kemarin makan gorengan, kalau yang gorengan. Terus jam 10 ngemil lagi, yang tadi saya bilang itu ngemil lagi. Terus siangnya itu makan nasi, saya jarang banget makan sayur. Kemarin nggak makan sayur. Terus makan nasi sama lauk. Terus sekitar jam 3-an itu mungkin saya makan dessert gitu yang kayak brownies yang manis-manis gitu. Sama malamnya saya makan lengkap sih Mbak, tapi nggak tanpa sayur. Saya kayak makan siang juga, makan lauk, ayam goreng, terus nasi kayak gitu sama sambal. Ya. Itu banyak terjadi sih Mbak. Dari hasil recall 24 jam dan hasil wawancara yang kita lakukan tadi, asupan vitamin C dan vitamin E Mbak tuh masih kurang dan masih di bawah angka kecukupan. Padahal nutrisi itu sangat penting loh Mbak, untuk mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Makanya mungkin Mbak bisa memperbaiki pola makan yang lebih baik kayak mulai makan buah dan sayur gitu, mengurangi gorengan. Nah, mungkin saya bisa kasih beberapa tips untuk Mbak gitu kan. Karena tadi yang Mbak bilang Mbak masih jarang kan makan sayur dan buah, lebih sering makan gorengan. Mungkin kita bisa mulai dari gorengan itu diganti ke buah. Kayak mungkin buah yang gampang dulu lah, kayak pisang atau enggak apel atau enggak buah yang udah disiapin malam sebelumnya. Itu juga masih bisa dikonsumsi. Tadi juga dari hasil recall kita, saya juga menyimpulkan Mbak itu kurang minum air putih ya. Iya bener sih, saya tuh kadang cuman bawa 1 liter botol aja sih kalau misalkan ke kantor gitu doang sih. Itu kurang banget ya 1 liter. Kecukupan cairan kita tuh sekitar 8 gelas, yang dimana 8 gelas itu sekitar 2 liter. Mungkin nanti bisa ditambah
kapasitas tumblernya kali Oke, ya. oke, boleh. Kemudian itu sudah baik sih Mbak ya. Oke. Tips yang saya berikan juga sepertinya sudah cukup. Mungkin nanti kita bisa menjadwalkan untuk pertemuan berikutnya untuk evaluasi gimana perubahan berat badannya, kemudian energi hariannya, dan juga keluhan sesak napasnya seperti apa. Oke, baik Mbak Kartika. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya, semangat Mbak.